Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Janjinya Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Mari kita beribadah, dengarkan pujian, dan pujian itu adalah janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari berdoa. Janjimu ya Tuhan Allah tepat dan benar. Kami senantiasa mensyukuri anugerah Allah yang memberi janji keselamatan kepada kami, yang diaminkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan kalau pada hari ini Tuhan berkenan, firman Allah diberitakan, mampukanlah hamba-Mu, mampukanlah semua yang mengikuti mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi melakukan janji firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Pada saat ini kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 9 ayat 16 dan 17. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan hari ini, perjanjian kekal. Saudara-saudara, bagaimana perasaannya ketika melihat pelangi di awan, di langit? Pelanginya indah, berwarna-warni, yang dalam teks Alkitab disebut busur. Iya, busur itulah pelangi. Pelangi yang tampak bukan sekedar penghias langit, dekorasi awan, tetapi busur pelangi adalah tanda perjanjian kekal, perjanjian damai, kasih karunia dan kesetiaan Allah kepada umat manusia. Perjanjian Allah bahwa sejak Nuh dipulihkan dari air bah, maka pertama, tidak akan pernah ada lagi air bah yang menghancurkan bumi. Kedua, selama bumi masih ada, musim-musim akan selalu datang seperti yang diharapkan. Ketiga, pelangi akan tampak ketika
sehabis hujan, sebagai tanda kepada semua orang bahwa Allah akan menepati janjinya. Busur pelangi adalah tanda pengingat baik bagi Allah, itu firman-Nya, maupun bagi manusia bahwa inilah tanda perjanjian. Firman Tuhan, Kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, janji Allah tepat dan benar digenapi sesuai waktu kehendaknya. Janjinya menyelamatkan dunia. Janjinya genap. Kita ingat, Sang Putra lahir di malam yang gelap untuk membawa terang yang menerangi kegelapan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Bagaimana dengan janji yang kita buat? Kita banyak janji-janji. Janji-janji iman seperti janji baptisan, janji nikah, janji kesetiaan. Masihkah kita keluarga Kristen atau keluarga Kristenmu bertahan sampai saat ini? Atau sama dengan istilah merpatinya telah ingkar janji? Sebab saudara-saudara, kalau merpati itu dalam penelitian tidak pernah ingkar janji, ya. Betina dan jantan dilepas di satu tempat, di tempat yang berbeda, tetapi kemudian mereka berdua, kalau orang Manado bilang, baku cari sampai dorang boleh bertemu. Ungkapan merpati ingkar janji mau diaplikasikan dengan kehidupan manusia. Sudah berkeluarga, tetapi dia ingkar janjinya, akhirnya dia meninggalkan kekasihnya. Nah, ini juga memberi motivasi kehidupan kita. Janji Tuhan tepat dan benar. Mari yang sudah berkeluarga, ingat akan janji daripada Tuhan, dan kiranya kehidupan keluargamu tetap utuh, karena janji firman-Nya itu indah dan baik. Nah, renungan selanjutnya dapat kita ambil aplikasi. Jika Anda meminjam uang, apakah Anda telah mengembalikannya tepat waktu? Jika Anda meminjam barang, engkau mengembalikannya dengan utuh? Ada yang berkata, pendeta, kita sudah mau kasih pinjam setrika pakai tapi tetangga itu. Lalu saya katakan, kiapa dang? Soalnya waktu pinjam, bagus. Dia kasih pulang, serusak. Nah, saudara-saudara, inilah contoh kenyataan hidup manusia yang tidak menepati janji. Itu pun pinjam-meminjam. Dan berbicara dengan kehidupan kita juga, ada yang Tuhan inginkan kita berjanji kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menempatkan manusia, ya seperti Nuh memulai kehidupan barunya di muka bumi, maka sebagaimana juga kita ada saat ini, selalu dibaharui. Kita dapat melihat alam ciptaan Tuhan, memelihara alam ciptaan Tuhan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat rumah di bentaran sungai, tidak membangun rumah di tebing, ya. Sebab kalau hujan datang, banjir melanda, maka bisa hanyut rumah-rumah itu dan bisa terjadi longsor. Padahal Tuhan sudah berjanji, tidak akan pernah ada lagi air bah, dan memang benar tidak akan pernah ada lagi. Tapi setiap musim hujan, panas itu adalah berkat. Namun ketika manusia tidak lagi mengingat janji Tuhan, ya, melawan tatanan-tatanan, aturan-aturan yang ada, terjadi longsor, terjadi banjir, hanyut, itu adalah kesalahan manusia. Jangan mempersalahkan Tuhan. Karenanya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sadar akan janji Tuhan yang menyelamatkan, dan kita manusia turut merealisasikan apa yang diinginkan Tuhan, termasuk menjaga lingkungan kehidupan di mana kita berada. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan janji firman Tuhan yang membaharui hidup kami. Kami menyerahkan segenap
perjalanan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkati semua yang mengikuti perenungan firman Tuhan hari ini, dan supaya kami diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kami. Baharuilah janji kehidupan kami untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan pada hari ini, kiranya ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia yang mengajar kami berdoa, maka kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan dan renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua dibaharui dengan janji firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah berkat.